Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ya, bahas eh, apa? Introduction to Cloud yang AWS Academy semester 1. Di sini kita bakal bahas modul 7, ini Lab Introduction to IAM. Ini saya buka dua tab ya, bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, karena beberapa istilah saya kebingungan kalau pakai bahasa Indonesia. Oke, service IAM itu gimana kita istilahnya melakukan identifikasi dan akses manajemen, ibarat kata kayak mengasih hak akses terhadap user-user buat mengakses service-service di AWS-nya. Oke, ini apa? Sandbox labnya udah saya nyalain ya, udah running servernya, labnya nih. Yuk kita mulai. Pertama kita nih saya sekalian dua ya, explore user and group. Di sini oke. Menjelajahi pengguna dan grup kita pastikan di wilayah kita. Wilayah itu kalau di istilah AWS itu apa ya? Region kita itu adalah North Virginia. Memang kita dikasih di North Virginia ya. Ini kalau buat yang AWS Academy saya nggak tahu berapa lab, saya dikasihnya di North Virginia semua. Ini udah lokasinya udah di North Virginia, pastikan di sini. Kemudian pilih menu layanan tuh service ya, keamanan, identitas dan kepatuhan tuh, kemudian pilih IAM. Makanya saya buka ini Security Identity Compliance. Kita menu service, dia ada di Security Identity and Compliance, diklik. Nah ini ada service IAM. Ini tinggal kalian klik. Itu udah saya bikin favorit ya. Kalau kalian lihat karena sudah bikin favorit, udah ada di sini service-service yang sudah saya bikin favorit. Kenapa saya bikin favorit? Karena biar lebih cepat saya mengaksesnya gitu. Oke. Kemudian kita pindah ke navigation ke user di dashboardnya ya. Di dashboardnya ini bisa kalian close. Nah, ini ada tanda 3, diklik lagi seperti itu. Kalau kalian pengen luas tinggal dibuka. Oke. Nah, ada user. IAM usernya udah dibikin ya. Jadi di sini kita kayaknya nggak belajar bikin IAM user karena IAM usernya udah dibikin. Oke, ini udah ada 3, user 1, 2 dan 3. Kemudian kita pilih user 1, kita ikutin aja yang ini ya. Ini akan membawa Anda ke halaman ringkasan untuk user 1. Tab izin akan ditampilkan. Coba kita pilih user 1. Tab izin itu berarti permission ya. Permission ini udah ditampilkan seperti ini. Nah, ini permissionnya. Oh, di sini permissionnya belum ada. Permission policy-nya masih kosong nih semua. Belum ada apa-apa ya. Kemudian kita pindah ke tab group. Oh, user group nih. Kayaknya user group nih. Oke, groups. Oh, di sebelah groups. Ini bukan grup dimanapun. Karena kita belum bergabung di grup manapun. Oke. Kemudian kita pilih tab security credential. Security credential. Di sini. Notice assign console password. Notice. Oke, ini kita udah di assign ke consoling ini. Saya nggak taunya dipakainya kapan ini. Ini kayaknya bisa kita gunakan nanti. Oke, copy link address aja. Kalau kita buka apa ya? Kalau kita nyalain. Masuk ke user, ke bagian login buat IAM user ya. Oh, ini ke reload ya. Oh, ini ke logout. Oke. Kita coba buka lagi yang baru. Oke, kita ke IAM. Berarti yang itu kayaknya nggak bisa kita, kayaknya ada masalah di bagian sandbox-nya. Kayaknya sandbox kalau kita klik itu dia bakal ke reload seperti itu. Saya nggak tahu permasalahannya apa. Oke, kita tadi sampai di security credential. Oke. Sekarang kita navigasi ke user groups. User groups. Oke, di sini udah dibikin juga user groupnya, ada EC admin, EC2 support dan support. Kemudian kita pilih EC2 support. Kemudian ini membawa kita ke pack. Kita ke sini juga. Ke sini. Ini membawa Anda ke halaman ringkasan. Oh, summary-nya. Ini summary. Berarti kalau kita klik itu kita dibawa ke halaman summary-nya. Ini summary-nya. Kemudian pilih izin itu permission.
Oh, di sini kita udah dikasih permission itu Amazon EC2 read only access. Oh, ini kayaknya buat pembagian kebijakan aja. Jadi berkata kayak gini. Misalkan kita punya role guru tuh bisa apa aja. Role kepala sekolah bisa apa aja. Role TU bisa apa aja. Jadi user group ini berkata kayak pembagian role-nya nanti. Seperti itu. Misalkan kayak admin, user, nah kayak gitu, ya. Oke, atau teknisi. Nah, ini pembagian usernya. Jadi ini buat usernya. Ini buat pembagian wewenang usernya buat bisa ngapain aja. Nah, di sini kan kita sudah EC2 support. Di sini cuma dibagi permission buat Amazon EC2 read only access. Oke, kita klik, kemudian pilih tab JSON. Oke, kebawa ke menu baru, kita tab JSON. Oke, ini ada JSON. Oke. Nah, oke, ini kayaknya pengaturan polisnya. Kalau kita lihat di sini ada efeknya allow. Ini berarti descript tuh buat melihat deskripsi sepertinya. EC2 descript. Resource-nya dari mana saja, service mana saja. Oke. Kemudian ini juga allow. Ini buat action-nya buat descript elastic load balancing. Ini mungkin di video-video saya belum belum ada dibahas ya, elastic load balancing. Ini buat describe, di sini juga allow CloudWatch nih bisa dilihat melis metric, get metric static dan describe tuh lihat misalnya kayak gini nih describe. EC2 ya. Nih, describe tuh di menu ini. Sekarang saya buka EC2. Instant, kita pilih instant, nanti ada describe. Oh, ini udah dibikinin dia ya. Ini kayaknya udah dibikinin dia deh yang baru web server, karena saya merasa nggak pernah bikin yang ini. Oke, ini yang satunya ini buat kayaknya sebelumnya saya bikin sebelumnya. Oke, ini dia, ini descript namanya. Jadi kita bisa ngeliat ini. Nanti kita mungkin di modul ini bakal dikasih lihat hierarkinya. Ini juga auto scaling buat descript. Jadi rule yang bisa diakses tuh ini EC2, elastic load balancing, CloudWatch, dan bagian cuma descript. Oke, ada satu. Sorry. Oke. Nah, di efek ini menentukan atau mengizinkan. Kita lihat di sini aja, kalian bisa ngebedain. Kemudian action ini menentukan panggilan API yang dapat dilakukan terhadap layanan iOS. Nah, misalkan di sini ada tadi kita lihat deh JSON-nya, berarti kita bisa ngeliat CloudWatch list metric-nya. Kemudian sumber daya mencakup kebijakan, misalkan kita pengen mengaksesnya dari mana, resource apa saja. Nah, di sini karena kita pilih bintang, berarti sumber daya apapun bisa diakses seperti itu. Kemudian kita ke grup pengguna lagi. Oke. Kemudian kita pilih S3 support, S3 bucket support. Sama di sini ada permission. Ke permission kita Amazon S3 read only access. Ini ada permissionnya. Kemudian kita pilih ke JSON tab-nya. Oh, di sini cuma S3 get mendapatkan get list, describe, kemudian S3 object lambda dan S3 object lambda list seperti itu. Oke. Sekarang kita pindah lagi ke user group, EC2 admin, pilih permission. Oh, di sini permissionnya beda-beda ya. Jadi yang sebelumnya ini permission dari S3 support itu Amazon read only access, sama dari EC2 admin itu EC2 admin policy. Ini dia JSON tab-nya. Sorry, kok modify. Saya coba ke sini. JSON, oh bisa dimodify deh ya. Yang tadi nggak bisa modify ya. Coba saya klik. Oh, beda ya. Oh, karena di sini bisa edit, kayaknya bisa resource-nya ditambah beda ya. Oke, ada perbedaan dari. Jadi di sini EC2 admin kayak sepertinya bisa edit polisinya deh. Sedangkan yang ini nggak dikasih akses buat edit permission.
permission, saya klik ini. Kalau diklik ini dia langsung ke sini, dan ini bisa diedit permissionnya, bisa apa saja, bisa ditambah malah. Oke, berarti yang EC2 admin ini permissionnya lebih banyak karena dia bisa ngasuk tambah statement segala macam. Di sini cuma ditambah EC2 describe, start instant dan stop instant ya, dari resource-nya manapun. Efeknya allow. Oke, berarti pembagian grupnya sudah, hak aksesnya sudah. Kemudian bisnis skenario-nya. Oke, kita bakal bikin hak akses baktinya. Nah, sekarang kita menambahkan pengguna ke grup. Jadi kita bakal tambahkan di panel navigasi kiri, pilih grup pengguna, bakti user group. Kita pilih, klik aja. Kemudian pilih S3 group support. Pilih pengguna user. Pengguna itu user ya. Ini kalau kalian lihat bahasa Inggrisnya di sini. Makanya saya lebih senang menggunakan bahasa Inggris sebenarnya. User, kemudian tab ada di user. Kita pilih user 1. Cek, diklik aja. Kalau pengen banyak, diklik yang banyak. Add user. Oke, ini udah ada user 1. Notice sudah di grup. Ya, ini di S3 support. Jadi role S3 support. Kita kan punya S3 support nih, punya permission Amazon S3 read only access. Maka dari itu nanti user 1 itu bakal punya permission ini. Karena dimasukin ke grupnya. Kemudian user 2 kita pilih sama, ada di user 2 di EC2 support. Berarti EC2 support user ada di user 2. Add user. Nah, ini juga sama. Nanti user 2 bakal punya permission Amazon EC2 read only access. Ke user group lagi EC3 admin group. Oke, kemudian user ada di user, kita tambahin user 3. Oke, seperti ini. Kita task 3 sign and test user. Kita ke sini. Oh, di sini kita harus pastikan semuanya sudah dapat user group ya. Nah, di sini nanti ada tandanya usernya ada 1. Nih lihat ada 1. Berarti EC2 admin itu punya 1 user, EC2 support punya 1 user, S3 punya 1 user seperti itu. Oke, ke menu dashboard. Oh, di bagian dashboard, mana dashboard? Oke, dashboard. Oh, kita punya link ya, link. Oke, kita butuh ini nanti, kita copy aja dulu. Di sini kita copy linknya sudah ya. Oh, ini incognito Windows. Ntar saya buka incognito Windows dulu ya, browsernya. Kita bisa pakai Chrome. Oke, ini saya sudah buka incognito Windows-nya ya. Bukan Windows, browser. Oke, kita copy. Tadi saya udah ngopi link ini. Link ini saya copy. Kayaknya kita buka kecil aja deh, paste. Karena ini kan sama dengan tadi yang saya dapat ya. Kalau kita masukin langsung ke sini dengan apa maksudnya hierarki yang masih di browser ini, nanti yang bagian sandbox ini bakal ke-kick gitu, keluar. Makanya saya bikin di sini. Oke. Kita sign in user 1. Passwordnya lab password 1. Kita sign in. Oke, kita pilih ke sini aja dulu. Oke. Pilih menu service, kemudian S3. Ini saya udah bikin S3 ya. Dia kalau S3 itu kalau nggak salah ada di saya lupa di mana ya. Saya biasanya saya gedein dikit lah biar kelihatan. S3 itu kalau nggak salah ada di storage ya, bukan compute. Storage. Ah ya, storage ada S3.
Nah, di sini karena saya sudah, atau kalian bisa dari sini S3 langsung aja. Nah, muncul seperti ini. Oke, S3 bucket. Ini kita usernya, tar dulu biar kelihatan. Usernya user 1 ya, lihat ini. User 1, M usernya user 1. Oke, kita letak ke S3 bucket. Pilih satu bucket, berarti kita ke bucket. Nah, ini udah dibikinin bucket juga ya. Dari sini udah kelihatan tuh bucketnya. Saya cuma pengen lihat di sini. Oh iya, bucketnya sama ya. Ini kita bisa ngakses. Jadi kalau ini kan dengan sandbox saya pakai user ini yang Indah Bismoko ini. Sedangkan ini pakai user 1 tadi yang kita bikin. Oke, sekarang kita coba klik S3. Coba diklik properties. Oh, ini kita bisa akses apapun ya. Minus access point, manajemen, metric. Oke, berarti objek kita upload pun bisa sepertinya di sini. Karena menunya ada. Sekarang kita ke di boarding, tapi upload sepertinya bisa nggak? Saya coba ada di file folder. Kita coba upload index. Oh, ini kita nggak bisa ngupload ya. Coba saya pengen lihat hierarki usernya. I am user group. Ini S3 support ya. Di bagian JSON, kita lihat JSON permissionnya. S3 read only. JSON. Oke, dia cuma bisa get, list, dan descript. Oke, berarti bagian ngupload dia nggak bisa secara rule ya. S3 support ini nggak bisa ngupload. Oke. Close. Oke, berarti kita nggak bisa ngupload. Sekarang kita ke service, kemudian kita pilih EC2. Service, atau kalian tulis saja nih. Elastic Cloud. Ini EC2. Kalau itu kalau nggak salah ada di compute. Nah ya, di compute. Ini bisa kalian bikin favorit di tengah bintang ya. Sini EC2, kita klik. Kemudian pilih navigasi instant. Ini tab kiri instant. Oh, kita dapat error, you are not authorized to perform this operation. Karena memang user 1 dia cuma bisa ngakses ini S3 get, list, descript, S3 object lambda, dan S3 object lambda list, get dan list. Nih, hak aksesnya coba seperti ini. Oke, ini keterbatasan. Pilih keluar. Oke, kita buat logout. Sekarang kita ke user 2. Coba sign in. Oh, sorry. Kita harus masuk lewat ini, link dari dashboard. Nih. Kita nggak bisa langsung ke sini. Karena kita nggak tahu account ID kita berapa ya. Oke, karena kita masuk dengan IM user. Kita masuk user 2. Passwordnya lab dash password 2. S2 ini kalau nggak salah dia ada di EC2 support kah? User 2, iya dia EC2 support ya. Oke, kalau di user bisa kelihatan nggak ya? Dia masuk kemana? Grup ada satu. Oh, bisa nih. Kita klik grup. Oke, dia di EC2 support. Kita bisa juga ngeliat dari user. Di sini ada grup, kita klik aja. Muncul seperti ini. Oke, sekarang kita bakal navigasi ke EC2. Pilih instant. Oh, kita bisa buka ya. Beda dengan yang tadi user 1 karena dia cuma rule-nya S3. Sedangkan di sini rule dari EC2 nih, sorry.
EC2 support. Ini dia bisa permissionnya. Kita bikin JSON. Oh, dia bisa nih EC2 descript. Oke, berarti bisa ngelihat ya. Namun Anda tidak dapat melakukan perubahan apapun. Jika Anda kalau misalkan kalian nanti masuk ke sini nggak muncul, kalian bisa ngeliat di sini diganti ke North Virginia ya. Ini karena udah North Virginia maka nggak ada masalah. Karena kalau kita pindah ke East Ohio, ini saya kasih lihat. Karena di sini dia ngasih tahu jika Anda tidak dapat melihat instan EC2, boleh Anda mungkin salah atau regionnya salah. Nah, ini nggak ada kan instannya. Karena kita tadi adanya di sini. Ini instan EC2-nya udah dibikin ya dari lab AWS-nya. Nah, ini udah ada. Sekarang kita disuruh matikan nih. Pilih EC2 instan, kemudian matikan. Kita pilih, klik instant state ya. Atau ini saya bingung nih apa nih. Status instant. Itu 2 ya. Instant set menu, stop service. Oh, ini dia. Oh, di atas stop ya. Ini ada nih, stop service. Stop. Oke. Di sini kita bakal dapat notif you not authorized. Not authorized karena user 2 itu cuma bisa describe EC2, tapi stopnya nggak ada di sini. Rule dari stopnya. Maka itu kita nggak bisa nge-stop. Kita cuma bisa ngelihat. Oke. Bisa nggak kita ke Amazon S3 ya? Kita ke service S3 lagi. Coba kita ke S3. Kita bisa nggak ngeliat descript? Karena user 1 sebelumnya bisa ya. Oke, dashboard kita pilih bucket. Ingat di sini kita user 2. Oke, you don't have permission. Tulis bucket. Karena kita nggak punya permission dari user 2. Oke, sekarang kita check out. Kita pilih ke user 3. Oke. Oh, ini tadi saya butuh ini. Sorry. Amazon. Ini IAM. Copy. Karena linknya ada di sini ya. IAM-nya. Kenapa saya butuh langsung ke sini? Karena yang saya butuhkan tuh ini nih. Karena saya nggak tahu ininya. Apa akun ID-nya. Kita login user 3. Passwordnya lab password 3. Oke, ini udah masuk. Kemudian kita pilih service, kita pilih EC2. Saya pengen ngeliat yang ini 3 itu kita grupnya EC2 admin. Saya pengen ngeliat role-nya. Permission. Ini modifnya. Oke, kita bisa describe, start dan stop instant. Oke, coba EC2. Kita pilih ke sini. Kita bisa ngeliat instantnya karena kita ada describe tadi ya rule-nya. Lihat. Di sini kita punya rule describe, EC2 describe. Kemudian pengguna ini sekarang seharusnya memiliki izin untuk menghentikan instant EC2. Oke. Ini North Virginia, pastikan di sini North Virginia ya, dikasih catatan lagi nih. Kalau belum, kita coba klik, kita instanted, stop. Stop. Kita matiin EC2 cloud-nya. Oke, ini udah stopping statusnya. Oke, tapi kita bisa nggak ngeliat ke, ini kan user 3 ya, ke S3. Bucket, coba kita lihat bucket S3. Oh, kita nggak punya permission karena kita cuma punya permission admin di EC2 admin. Oke, udah selesai labnya ini.
ini cuma ngasih kita lihat. Di sini kita nggak dikasih cara buat bikin user, nggak dikasih cara buat tambah user group ya. Tapi kita di sini dikasih tahu apa hierarki dari user itu seperti apa, bikin user login dengan user IAM, kemudian role-nya seperti apa. Kemudian di sini juga kita gimana ngelihat permission dari sebuah user seperti itu. Mungkin nanti di video-video selanjutnya atau di modul-modul selanjutnya bakal dibahas sih. Oke, semoga ini bermanfaat buat kalian. Intinya kan di sini kita menjelajahi pengguna grup dan kebijakan, atau kita user group dan policy-nya. Layanan dari AWS Identity and Access Management (IAM) seperti itu. Oke. Saya rasa cukup sekian buat pembahasan dari modul 7 lab Introduction to IAM ya. Introduction to IAM. Semoga bermanfaat buat kalian. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat kalian semua. Terima kasih.